Ayo. Aku kira pacarnya nenen. Nenen. Jadi buat teman-teman yang masih berpihak ke saya, ingin keluar juga, ya wes, bubar aja wes. Menurut aku yang nipu-nipu aja modusnya, klasik galangan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahu kan, sekarang waktunya teman-teman berkumpul di sini dan juga ya seperti biasa rutinitas kita apa? Ya, nonton bareng, ketawa bareng. Kabarnya bagaimana dulu teman-teman semuanya? Baik bukan? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Pak, untuk Bapak yang kemarin itu kesini, tolonglah Pak, jangan sering-sering kesini. Bini saya ketagihan Pak, makanannya itu enak banget. Nah, saya ingin tanya pada saudaraku, kalau nggak ada Mas Yun kira-kira ada SN? Pertanyaan yang membagongkan ini. Karena Mas Yun sendiri yang membuat SN-nya. Yang jelas karena Mas Yun SN itu ada. Ya. Makanya teman-teman itu dia sudah pernah besar daripada nama SN. Artinya SN itu walaupun tidak ada kepalanya ataupun ada kepalanya, berarti saya tidak ngaruh. Karena apa? Nah ini saya pengen tekankan lagi. Karena apa? Karena kita berkomunitas di daerah itu tanpa didampingi oleh pusat. Nah gitu loh Pak. Cuman kalau seandainya, kalau kita termasuk orang yang fanatik, ya kita dukung, termasuk YouTube-nya, termasuk dialognya, kita minimal absen, ataupun setidaknya kita share, posting ulang, kan seperti itu. Tapi kalau untuk istilahnya dibilang SN itu tubuh tanpa kepala, bisa sebutin tubuh tanpa kepala, Pak, kita nggak butuh kepala. Teman-teman, kita nggak butuh kepala, tapi paling tidak kita tuh kan sudah tahu kalau SN pendirinya adalah Mas Iyun. Betul sekali nih. Gak apa-apa ketika ada Mas Iyun datang atau live streaming ya kan, langsung yang beliau masih SN ya kan, tetap kunjungi Mas Iyun, tetap like video Mas Iyun kan begitu ya, untuk menghargai daripada Mas Iyun itu sendiri. Ya seperti yang kita tahu ya. Kan banyak rumor sekarang itu ya kan bilang bahwa Mas Iyun itu sebetulnya tidak akan kembali lagi ke SN, tidak akan kembali lagi, apalagi aku dengar dari A1. Ya, tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Cuman ini ya tahunya dari A1 ya, bahwasanya kata Mas Iyun cukuplah simpan di dalam hati gitu kan. Enggak bubar teman-teman, enggak bubar karena memang betul-betul SN itu wadah, menurut saya wadah terbaik, the best mental gitu kan ya. Selalu berbagi ya kan, ketika kita ketemu dengan orang-orang SN yang mempergunakan baju SN apalagi, wah itu saudaraku langsung disapa ya kan, ditanya dari mana, kalau ada mampu dibeliin makanan. Pernyataan admin Nusantara iki yo bener, aku sing ngongkon bubarno. Karena apa? Di Probolinggo ini kan tidak ada masalah apa-apa toh. Di grup itu ada 100 orang lebih. Nah, tiba-tiba saya itu dikeluarkan oleh Novandi di Probolinggo karena dia yang adminnya yang dulu membuat grup. Nah, jadi teman-teman yang lain yang masih berpihak ke saya kan bertanya-tanya, ada apa Mas Ipong kok dikeluarkan? Ada masalah apa sampean di Probolinggo? Nah, saya kan tidak ada masalah apa-apa, ya tidak tahu saya motifnya Novandi itu apa mengeluarkan saya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih berpihak ke saya, ingin keluar juga, ya wes, bubar aja wes, bubarno metu wes. Sing ndak seneng ada di grup itu yang ada adminnya Novandi SE, ya monggo metu terserah. Yang masih mau menjalin silaturahmi silakan, aku ya ngono. Nah, akhirnya wong-wong sebagian dikeluarkan, bikin grup baru kita. Yang masih berpihak sama saya, yang masih mau berteman dengan saya. Ya mungkin sebagian masih ada, saya tidak tahu. Kenapa saya menyuruh bubarkan? Karena waktu itu saya yang bertanggung jawab di situ. Nah, kok tiba-tiba saya dikeluarkan, terus Novandi yang bertanggung jawab, saya kan was-was, takutnya nanti ada apa-apa.
nanti mengirim foto-foto minta donasi di situ. Kan gitu. Dia kan sering dulu waktu Probolinggo ada yang meninggal kemarin kan, saya sendiri Probolinggo tidak meminta donasi loh sama siapapun, termasuk sama teman-teman Probolinggo sendiri. Ayo kita tausiah ke sana bareng-bareng aja. Nah, kita pun tidak meminta donasi, kita datang ke sana langsung memberikan amplop sendiri-sendiri ke pihak korban yang meninggal itu, ke Pak Sakri itu. Nah, saya tidak ada masalah apa-apa, tapi saya dikeluarkan kan gitu kan aneh teman-teman Probolinggo itu. Memang benar saya yang membubarkan, daripada grup itu nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Lebih baik dibubarkan saja. Toh SN sudah dilepas oleh pendirinya, kita mengikuti arahan. Bagi yang ingin menjalin silaturahmi ya tetap menjalin silaturahmi gitu. Jadi kan kayak Novandi ini urusannya apa? Dia orang Lumajang kok bisa ngatur Probolinggo. Nah, kan sebagian risih toh, sebagian tidak senang. Nah, malah saya yang dikeluarkan, yang notabene saya dengan orang Probolinggo ini tidak ada masalah satupun sama siapapun itu. Begitu, biar kalian ini tidak salah paham teman-teman ya. Memang saya membubarkan, saya mengikuti arahan sesuai pendiri. Karena Sobat Ngarit ini masih atas namanya Mas Yun, bukan atas namanya Novandi. Novandi siapa? Kok bisa admin Nusantara, buat koordinator? Siapa dia kok sewarna-warna gitu. Iya memang akhir-akhir ini saya juga capek lihat orang-orang yang numpang nama sama SN cuman buat, menurut aku yang nipu-nipu aja modusnya, klasik galangan dana. Minta donasi, minta bantuan, pura-pura peduli, padahal semua cuma akal-akalan buat ngambil uang anggota ya kan. Buat ngambil ya gitulah intinya. Yang bikin tambah gerah lagi saat SN lagi kosong arah, karena bisa dikatakan ditinggal sama Mas Iyun. Malah semakin banyak oknum masuk memanfaatin keadaan, mengatasnamakan SN terutama untuk para anggota-anggota baru SN yang baru-baru ini loh. Ini bukan cuma masalah soal duit ya, tapi soal moral, kepercayaan yang dibuang seenaknya aja gitu kan. Komunitas ini dibangun pada niat baik, tapi dianjurkan sama orang-orang yang gak punya malu. Jelas-jelas ini merusak nama SN, bikin orang luar salah paham, dan bikin anggota yang benar-benar peduli jadi serba curiga. Kalau terus dibiarkan begini, yang rugi menurut saya bukan cuma komunitasnya aja, tapi semua orang yang masih tulus bertahan di SN ya. Jujur aja, yang kayak gini bikin gregetan beneran ya. Ini siapa ini? Siapa Ya ini? Apa bacanya? Nah itu uang Minang ke bako plat Z mana ini? Oh ya Allah, diriku ini. Hai, terima kasih ya. Mana orangnya ini? Ambil absen dulu, cepat. Banyak bikin kayak gini ya. Nanti aku story-storyin. Plat Z tuh. Ini siapa ini? Akhirnya Bunda ketemu sama fan-nya yang ada di truk gitu ya kan. Baru kali ini ya Bunda ya. Next ya. Ketika mau ngasih jatah tapi malah ditinggal tidur duluan. Wah, banyak yang relate kayak gini. Banyak dari teman-teman. Udah mau hanyol-hanyol gitu ya kan, pengennya kayak gitu. Tiba-tiba istri tertidur. Kemudian gara-gara kita sering kali selalu terlalu lama ngajak ngobrol gitu kan. Aduh. Atau bisa jadi tuh si perempuan udah capek ya kan, pura-pura ngorok dia. Tuh. Mapan gue Pak. Bangun. Tapi kayak gini tuh biasanya tuh ada yang ya walaupun suami istrinya lagi tidur, dibuka sendiri ya kan. Oke, Reno. Apa kamu pacarnya? Kamu udah punya pacar di TikTok ya? Enggak. Iya, enggak.
sebelum PK sama kamu ya, dengerin dulu. Aku tadi sebelum PK sama kamu, aku tuh PK sama cewek. Enggak, bukan itu orang aku ngaku itu. Terus Enggak. Ya kali 3 teman-teman. Kali 3. dia nggak bilang, tapi penonton pada bilang. Masyarakat pacarnya marah, Ridwan. masyarakat marah nanti, masyarakat marah nanti. Iya, Masyarakat marah nanti, masyarakat marah nanti. Iya, Bahaya. iya. Iya betul kok do tapping Ica KB Ica kisah. Ayo kali 5. Yang punya kali 5 keluarkan, yang punya kali 5 keluarkan. Guys. Yang punya kali 5 keluarkan, saudara. Yang punya kali 5 keluarkan, saudara. Ayo. Aku kira pacarnya Nenen. Nenen. 5 kali 5. Parah kali ini. Kok malah jadi nenen NN. Wow, lapor komandan. Bendera Sobat Ngarit sudah berkibar di Pulau Pucang Ujung Kulon. Wih, keren. Wede. Hurah pokoknya ya. Keren. Tapi emang bener loh ada banyak kesamaan Mas Iyun sama Bunda Fauzana nih. Banyak kesamaan loh. Biasanya kalau sama-sama kayak banyak kesamaan kayak gitu, Dodo nih ya kan, Dodo. Izin freestyle dulu. Waduh, sepeda motor lah sudah kayak gitu ya kan. Emang kalau kita lihat-lihat nih kan, sepeda motornya itu sudah kayak trail gimana gitu ya kan. Ini apa sih motornya namanya? Udah disetting seperti ini. Memang untuk medan-medan kayak gini teman-teman ya. Tapi ngapain sih bapak ini mau freestyle? Ayo nih mak. Thailand memang agak lain. Truk bermesin traktor bisa juga ya kayak gini. Alasannya kenapa mereka tuh? Mesin traktor di Thailand dikenal sebagai Isan. Truk dimodif memakai mesin traktor Kubota atau Yanmar karena lebih kuat dan lebih hemat bahan bakar. Oh begitu. Waduh. นี่เป็นการขับเคลื่อน2 ล้อนะคะ Wow, mantap. 2 ล้อยังขึ้นไม่ได้ลอง Keren banget ya. ล้อดูค่ะโอเคค่ะขึ้นได้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะลูกค้า Iya bisa dirubah kayak gitu jadinya. Gila. Tuh. Punya mesin traktor bos. Memang nggak terlalu cepat sih tapi bertenaga gitu.